Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain.
Perubahan dimulai dari keputusan dengan pertimbangan akal yang diikuti dengan tindakan nyata. Nggak susah kan? Paulus bilang begini, berubahlah. Jadi kalau kita baca sama-sama ayat ini, yang berubah adalah yang baca. Iya kan? Yang berubah adalah saudara dan saya. Ya kan? Kalau begitu lebih baik berubah mulai dari saya deh. Yang berubah adalah saya dan saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah Bapak Ibu, perubahan akhirnya Paulus sedang bilang dimulai dari pikiran saudara. Itu sebabnya isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mudah berubah. Amin. Mari saya ingin jelaskan begini. Allah menghargai hidup yang berubah ketimbang segudang prestasi tanpa disertai perubahan hidup. Jadi jangan bangga dengan pencapaian saudara. Jangan bangga dengan umur saudara yang sudah banyak. Perubahan hidup akan menjadi yang berharga buat Tuhan. Amin. Untuk mengalami perubahan, saya ulangi lagi, untuk mengalami perubahan kita harus mulai dari pikiran kita. Allah, satu kali lagi saya bilang, Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi yang dia capai. Kita tidak diubah hanya menjadi pengikut. Kalau kemarin Pak Kris bilang jadi penggemar atau pengikut. Ini saya ingin menjelaskan kita tidak diubahkan hanya menjadi pengikut tanpa berpikir sama sekali. Sebaliknya kita diubahkan dengan mengambil tanggung jawab atas berbagai pemikiran yang kita pilih untuk dipikirkan. Saudara pernah berhadapan atau punya teman yang pikirannya negatif terus. Bangun pagi sudah negatif, berpikir semua negatif. Saudara perlu jauhin. Atau saudara perlu minta Tuhan terus jaga hati saudara. Sebab begini, kalau kamu masuk dengan begini, saya ingat sekali saya baca salah satu pembicara yang luar biasa, Miles Monroe bilang, dia sangat miskin hidupnya, miskin melarat. Sampai satu kali ketika dia umur 13 tahun dia bertanya kepada Tuhan, God, kenapa aku miskin? Tuhan bilang, karena pikiranmu miskin. Wow. Artinya kan perubahan dimulai dari pikiranmu. Amin. Perjuangan dan pertempuran adalah untuk fokus kepada pikiranmu sendiri atau kepada firman Tuhan. Jadi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini saudara sedang berdoa untuk orang lain berubah, saya harapkan berhenti berdoa begitu. Mulailah dengan mengatakan, Tuhan, bagian mana lagi dari saya yang harus berubah? Supaya saya bisa menerima banyak hal di depan saya dengan hati lapang. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh proses perubahan ternyata disingkat dalam ayat ini. Ayat tadi, ya kan? Paulus bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mempelajari kata serupa dalam bahasa Yunani, memakai kata sisematiso. Sisematiso itu bilang begini, jangan jadi serupa, jangan menyelaraskan diri, jangan tunduk atau jangan mematuhi, jangan menjadi satu kesatuan, jangan memiliki pola yang sama dengan cara berpikir dan karakter dunia.
Dia bilang ini, tapi berubahlah. Kata berubahlah itu semua sudah tahu. Metamorfo. Ya kan? Metamorfose. Kita tahu kan perubahan itu. Artinya berubah kepada sebuah bentuk lain. Berubah kepada sebuah bentuk lain. Akhirnya gak sama lagi. Artinya tidak seperti ini lagi. Berubah kepada bentuk yang lain. Atau transformasi. Itu arti kata berubahlah. Dikatakan oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan artinya begini. Pembaharuan memakai kata anakainosis. Perubahannya, pembaharuannya begini. Itu sama dengan metamorfo, renovasi. Atau perubahan total untuk menuju sebuah hal yang lebih baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perubahan total untuk menuju sebuah hal yang baik. Enggak mungkin sebuah hal yang tidak baik. Perubahan yang Paulus katakan ke arah yang lebih baik. Amin. Dia bilang gini, pembaharuan budi kamu. Budi, saya tidak bahas orang yang namanya budi. Tapi ini loh arti budi. Budi dalam bahasa Yunani memakai kata nous, N-O-U-S. Budi, kan kita rasanya saya ketika berpikir budi itu singkat sekali. Padahal budi mengandung arti kata begini, intelektualmu, kejernihan pikiran, pengertian dan pemahaman, kesadaran. Budi mengandung arti penilaian perasaan, kehendak atau tujuan. Budi maksudnya adalah cara berpikir, cara menimbang, cara menilai atau menghakimi. Budi artinya cara berpikir saudara, cara menimbang saudara, cara menilai saudara. Jadi pembaharuan budi, pembaharuan cara pikir saudara, cara saudara menimbang, cara saudara menilai, cara saudara menghakimi orang lain. Paulus bilang berubahlah. Budi kamu tuh harus berubah. Amin. Supaya berkenan kepada Allah. Berkenan kita pasti tahu. Tapi saya akan jelaskan. Berkenan memakai kata euaristo. Tadi kayaknya sudah ya. Berkenan artinya sepenuhnya disetujui dan diterima dan menyenangkan Tuhan. Jadi pembaharuan cara berpikir saudara yang murni secara intelek itu sepenuhnya disetujui dan bisa diterima. Dan ternyata menyenangkan Tuhan. Karena dia bilang begini, begini, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang sempurna, sempurna itu apa sih saudara? Sempurna di bahasa asli menggunakan kata teleios. Teleios adalah berasal dari kata telos. Telos artinya sempurna itu artinya usia penuh. Sempurna, dewasa, mencapai akhir atau sebuah tujuan. Jadi mencapai akhir pada sebuah tujuan dan dikatakan benar, sempurna itu benar. Sempurna itu selesai. Ya kan? Artinya batas di mana sesuatu berhenti. Kalau saya rangkum semuanya Bapak Ibu, arti dari ayat ini bilang begini, janganlah kamu menyelaraskan atau menjadi sama dalam pola pikir dengan dunia. Tapi berubahlah pada satu bentuk yang lebih baik. Secara intelektual, kejernihan berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak, tujuan, tekad, apa yang baik, yang sepenuhnya disetujui dan diterima dan menyenangkan Allah satu-satunya Tuhan yang benar.
Kalau Bapak Ibu suka baca dari terjemahan lain, The Passion bilang begini untuk ayat yang sama dari pasal 12, Roma 12 ayat 2. The Passion Translation bilang begini, lebih jelas. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Bapak, Ibu, Saudara, perubahan memang tidak mudah. Perubahan tidak cepat, tapi itu berharga. Kalau saudara masih sama dengan saudara yang kemarin, saudara salah. Ada yang salah dengan saudara. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah sampai pikiran mau berubah. Amin. Enggak ada yang berubah sampai pikiran saudara berubah. Hendaklah saudara dewasa dan penuh dengan karakter Kristus. Amin. Yang terakhir, saudara dan saya akan menjadi orang yang berbeda. Semua perubahan akan membuat saudara menjadi orang yang berbeda. Dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu dimengerti sehingga kita mampu menerima perubahan. Ini bagian yang terakhir, ada 3 hal yang perlu dimengerti. Yang pertama, perubahan hidup adalah keharusan. Artinya, jika saudara tidak berubah, maka hidup kita tidak akan berkembang dan maksimal untuk menerima berkat baru. Saudara yang harus menerima memiliki paradigma yang baru. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, perubahan hidup menuntut satu tekad, meninggalkan hidup yang lama. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman kita. Tuhan telah memilih dan menetapkan hal yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang Anda pikirkan. Tapi jika Anda tidak melangkah untuk meraihnya, Anda tidak pernah dapatkan hal itu. Jadi intinya saya mau bilang yang ketiga nanti saya bilang perubahan hidup yang ketiga. Perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita. Amin. You will never be the same. Saudara tidak akan jadi sama lagi. Perubahan hidup yang sesungguhnya tidak bersifat sementara. Saya bilang tadi kamu tidak akan sama lagi. Tetapi terus menerus. Anda akan jadi orang yang berbeda. Perubahan hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika engkau menjadikan Yesus penguasa, artinya saudara dan saya, kita sedang menundukkan hati kita pada Tuhan. Dan membiarkan kehendak Tuhan jadi dan memimpin hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang bergumul dan berdoa mengharapkan orang lain berubah. Saya mau bilang bertobatlah, berhentilah, mulailah dari kita. Mulailah dari saudara. Kalau saudara keberatan dengan orang tua yang tidak rohani, orang tua yang terus maki, orang tua yang selalu mengutuk saudara. Doakan Tuhan beri hati saya untuk bisa menerima banyak hal.
Hari ini saya cuma mau bilang ini. Selamat mengalami perubahan. Saya panggil tim worship ke depan. Saya kutip satu quote dari satu pembicara yang saya sering dengarkan, A.R. Bernard. Beliau bilang begini tentang perubahan. Semua perubahan dimulai dengan keputusan. Setelah keputusan dibuat, disiplin menjadi jembatan antara keinginan dan pencapaian. Bapak, Ibu, Saudara, selamat berubah. Kita akan berubah, tidak akan sama lagi. Amin.